Ya. 1, 2, 3. Buka tutup bertepuk tangan. Buka tutup tepuk tangan lagi. Digulung-gulung sambil tersenyum. Hihi. Digulung-gulung sambil tertawa. Haha. Oke, semangat ini. Baik, sebelum mulai pembelajaran, kita pretest dulu ya. Ibu punya kode QR untuk kalian menjawab pretest hari ini. Caranya untuk menjawab pertanyaan dari pretest yang Ibu berikan. Belum Bu, gimana Oke, caranya? kalau belum, gini ya, ini kan ada huruf A, B, C, dan D. Kalian kalau mau jawab A berarti gini. Oke, Nah, ya. terus B gini, Iya. C diputar dan D diputar. Oke, nanti Ibu akan memindai. Oke, yang pertama, distribusi dalam kegiatan ekonomi adalah yang A, proses mengolah bahan baku menjadi barang jadi. B, penyaluran barang atau jasa dari produsen. C, penggunaan barang untuk memenuhi kebutuhan. Yang D, produksi barang dalam jumlah yang besar. Ayo. C. Nanti temannya tahu dong. Oh iya. Oke, dia C. Oke, kita lihat dulu ya. Oke, sudah ada yang merespon. Lanjut, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seorang petani adalah A. Konsumsi, B. Produksi, C. Distribusi, dan D. Ekspor. Iya, apa anak? Oke. Yeay, benar semua. Pertanyaan selanjutnya, kegiatan ekonomi yang melibatkan produksi barang dan jasa disebut yang A. Konsumsi, B. Distribusi, C. Produksi, dan D. Perdagangan. Ibu sudah? Oke, yang benar hanya satu anak. Ya. Selanjutnya ya, yang nomor 4. Berikut ini adalah contoh pekerjaan di sektor jasa, kecuali yang pertama A. Dokter, B. Guru, C. Penjahit pakaian, dan D. Supir. Kusnia sudah, Ibu skip dulu ya. Oke. Ini Bu. Oke. Dua anak yang benar yaitu penjahit pakaian. Pertanyaan terakhir. Kegiatan distribusi bertujuan untuk A. Meningkatkan keuntungan produsen, B. Mengurangi konsumsi masyarakat, C. Menyimpan barang hasil produksi, dan D. Memastikan barang sampai ke konsumen. Siapa yang sudah? Ibu scan dulu. Kusnia dan dia. Oh, tidak ada yang benar ya. Pak Bali. Sudah belum. Nah, siapa yang tadi player 3
kegiatan ekonomi, aktivitas ekonomi yang ada di sekitar rumah. Oke, lalu apa kaitannya dengan materi pembelajaran kita hari ini? Hari ini kita akan mempelajari tentang kegiatan ekonomi. Tahu Bu. Oke, belum tahu ya. Pastinya kalau kita mempunyai aktivitas ekonomi dan di dalam aktivitas tersebut pastinya ada kegiatan ekonomi yang akan menghasilkan barang ataupun jasa. Pelajarannya yaitu yang pertama, kalian dapat menganalisis produk unggulan yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal kalian. Yang kedua, kalian dapat membentuk kelompok kecil untuk mencari produk unggulan di daerah kalian. Yang ketiga, menciptakan poster untuk mempromosikan produk unggulan di daerah kalian. Dan yang keempat, menampilkan poster dari produk unggulan tersebut. Ya, Paris, wes datang. Baik, selanjutnya Ibu akan tanya kepada kalian terlebih dahulu. Apakah kalian masih ingat aktivitas ekonomi apa saja yang paling banyak dilakukan oleh warga sekitar rumah kalian? Bertani Bu. Bertani. Beternak Bu. Beternak. Oke, Rati. Menjual kuda Bu. Menjual apa? Kuda. Kuda. Iya Bu. Di rumah banyak kuda ya Rati. Oke, lanjut. Ada yang tahu anak-anak apa itu kegiatan ekonomi? Jual beli Bu. Oke, jual beli. Lalu apa lagi? Menukar uang dengan barang. Menukar uang dengan barang. Menukar jasa Bu. Oke, menukar jasa. Benar semua. Nah, pengertian ekonomi. Ada yang mau membacakan? Saya. Oke, silakan dia. Kegiatan ekonomi adalah segala aktivitas atau proses yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara memproduksi, mendistribusikan, dan mengkonsumsi barang dan jasa. Sudah Bu. Baik, berarti pada kegiatan ekonomi itu adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok yang di dalamnya ada memproduksi, mendistribusikan, dan mengkonsumsi barang ataupun jasa. Lanjut. Nah, tujuan dari kegiatan ekonomi yang pertama, ayo coba nanti dibacakan. Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan manusia, yaitu menyediakan barang dan jasa yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan, yaitu meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat. Yang ketiga yaitu efisiensi sumber daya, yaitu menggunakan sumber daya secara optimal untuk menghasilkan barang dan jasa dengan biaya terendah. Baik, terima kasih Rati. Berarti tujuan kegiatan ekonomi itu ada 3 ya. Yang pertama itu memenuhi kebutuhan manusia. Artinya dalam kehidupan sehari-hari manusia itu mempunyai kebutuhan. Yang kedua yaitu meningkatkan kesejahteraan, di mana di dalam kegiatan ekonomi tersebut akan meningkatkan kesejahteraan dengan adanya barang dan jasa. Dan yang ketiga yaitu efisiensi sumber daya, yaitu menggunakan sumber daya secara optimal untuk menghasilkan barang atau jasa yang akan didistribusikan nanti. Oke, lanjut. Apa itu produksi, distribusi, dan konsumsi? Nah, untuk mendalami pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu sudah menyiapkan video pembelajaran untuk kalian. Disimak ya, anak-anak. Iya Bu. Dari mana sumber nasi yang kita makan? Oh, ini aku tahu. Jadi sumber nasi yang kita makan ini diproduksi oleh para petani, teman-teman. Para petani itu disebut sebagai produsen. Lalu, apakah para petani juga yang membuat beras sampai ke rumah kita? Bukan seperti itu, Mami. Para petani akan menjualnya kepada distributor atau pedagang besar yang menyetop bahan pangan dalam jumlah besar untuk dijual kepada pedagang kecil seperti di warung yang ibuku biasa beli. Oh, aku tahu nih, Mas. Lalu setelah dari pedagang kecil, beras tersebut akhirnya dibeli oleh konsumen, yaitu masyarakat seperti kita. Benar kan? Benar, Mami. Akhirnya selesai juga. Selesai apanya? Peristiwa
Baik, videonya sudah selesai ya. Nah, dari video tersebut dapatkah kalian menyebutkan apa saja contoh dari produksi dalam video tersebut? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Boleh angkat tangan. Saya, Bu. Baik, dia produksi dari video tersebut apa? Petani memproduksi padi. Memproduksi padi. Yang kedua yaitu distribusi. Coba harusnya distribusinya. Kalau distribusi itu menyalurkan barang, Bu. Apa yang disalurkan tadi? Dari padi Ya. dijadikan menjadi gandum beras Dan disalurkan ke penjual. Oke, kalau konsumsi coba Rati. Kalau konsumsi itu kegiatan mengonsumsi atau menggunakan barang produksi, Bu, seperti padi-padi bisa dikonsumsi oleh masyarakat menjadi makanan pokok seperti halnya nasi untuk makan kita sehari-hari. Baik, terima kasih untuk tangan untuk kita semua. Ayo, lanjut. Nah, kalian kan sudah mengerti ya dalam video tadi apa itu produksi, contoh distribusi, dan contoh konsumsi. Nah, untuk mendalami lagi yaitu terdapat pengertian produksi. Produksi adalah proses menciptakan atau menghasilkan barang dan jasa dari berbagai sumber yang telah tersedia seperti bahan baku, tenaga kerja, modal, dan teknologi. Lanjut. Coba isinya dibacakan apa saja contoh dari kegiatan produksi. Yang pertama yaitu pabrik mobil yang memproduksi kendaraan. Yang kedua yaitu petani yang menanam padi untuk menghasilkan beras. Yang ketiga yaitu perusahaan tekstil. Oke. Ada yang mau menyebutkan lagi contoh dari kegiatan produksi? Penjahit memproduksi baju. Oke. Ada lagi anak? Tidak, kalau tidak kita lanjut ya. Iya, Ibu. Nah, yang kedua itu pengertian dari distribusi. Ayo coba dia dibacakan. Distribusi adalah proses penyaluran atau penyebaran barang dan jasa dari produsen ke konsumen atau pengguna akhir. Kegiatan distribusi melibatkan berbagai pihak seperti pedagang, grosir, pengecer, atau agen yang bertugas untuk mengantarkan barang dari tempat produksi ke pasar atau konsumen. Oke, berarti distribusi itu adalah penyaluran barang atau jasa dari
kegiatan ekonomi. Yang selanjutnya yaitu contoh kegiatan konsumsi. Yang pertama yaitu konsumen membeli dan mengkonsumsi makanan di restoran. Yang kedua, masyarakat menggunakan layanan internet atau aplikasi digital. Yang ketiga, rumah tangga yang menggunakan listrik untuk kebutuhan sehari-hari. Ayo coba anak-anak satu persatu disebutkan apa saja contoh kegiatan konsumsi. Dari Ratih, ayo. Masyarakat mengkonsumsi beras untuk disajikan makanan pokok sehari-hari, Bu. Baik, Husnia. Masyarakat mengkonsumsi ubi dibuat untuk cemilan. Baik, dia. Tetanggaku memakai wifi, Bu. Baik, tepuk tangan untuk kita semua anak-anak. Nah, kalian pastinya sudah paham ya mengenai produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, pastinya dalam produksi, distribusi, dan konsumsi itu akan menghasilkan suatu produk. Kemarin Ibu kan sudah menyuruh kalian untuk wawancara ya pada pertemuan yang kemarin. Iya. Apakah sudah dilakukan wawancara? Sudah. Wawancara dengan siapa anak-anak? Kepala sekolah, Bu. Orang tua. Kok kepala Sama dengan sekolah? Oh iya, sama nenek. Sama nenek, baik. Lalu apa saja sih produk unggulan di daerah kalian? Coba kalau di daerahnya dia apa produk unggulannya? Orang tua saya jualan ampiang. Ampiang, Iya. itu apa? Ampiang itu dari itu loh, Bu, beras ketan kemudian dibuat seperti kerupuk, Bu. Dibuat seperti kerupuk. Iya. Oke, lalu Nanti hasil akhirnya itu dijual ke grosiran, Bu, di toko-toko gitu. Kemudian dikonsumsi oleh masyarakat. baik. Kalau di rumahnya Rusnia, di daerahnya sekitar rumahnya Rusnia, Kalau di daerahku itu kan banyak singkong ya, Bu. Banyak Nah, singkong. setelah itu dibuat keripik ketela. ya. Nah, setelah itu dijual ke toko-toko gitu, Bu, kata nenek. Oke, kalau di daerah sekitarnya rumahnya Ratih, Nasi gegok, Bu. nasi gegok. Iya, nasi gegok itu di dalamnya ada variannya seperti ikan tuna, ikan teri, dan lain-lain, Bu. Ikan tuna. Ada. Itu kan kalian kemarin sudah melakukan wawancara ya. Iya, Ibu akan membagikan lembar kerja kepada kalian. Di sini ada produk unggulan sama karakteristik produk unggulan di rumah kalian. Dituliskan di lembar kerja ya, anak-anak. Baik. Boleh dikerjakan mulai sekarang. Bu, ini apa, Bu, maksudnya, Bu? Karakteristik produk unggulan ya. Karakteristik itu seperti ciri-cirinya. Produk unggulan di rumahmu apa ini? Alen-alen, Bu. Oke, kalau alen-alen itu berarti bentuknya bagaimana, teksturnya bagaimana, rasanya bagaimana gitu ya. Iya, Bu. Bisa dipahami anak? Bisa, Bu. Bagaimana Ratih? Apakah ada kesulitan? Tidak, Bu. Dia unggulan di daerahnya apa dia? Keripik tempe, Bu. Rasanya gurih. Kok Ratih apa produk unggulannya? Geger, sego, bukan.
Karakteristik produk unggulannya berbentuk bulat, ukurannya kecil, teksturnya agak-agak kasar, ada yang lembut. Yang ketiga yaitu rasanya gurih dan ada yang asin, ada yang manis. Yang kedua yaitu keripik ketela. Nah, karakteristik produksi unggulannya berbentuk bulat-bulat gitu. Kadang ada yang kotak. Enggak, ada yang dibelah gitu. Yang ukurannya ada yang gitu ya. Ya, ada yang besar-besar. Ukurannya itu ada yang besar, ada yang kecil-kecil gitu. Yang kedua yaitu teksturnya itu kasar. Yang ketiga rasanya gurih. Ada yang rasanya itu pedas gitu. Rasa gurih dan pedas itu dari mana, Ali? Kalau yang dari bumbu-bumbu Bu. Biasa jadi. Enggak buat sendiri Bu. Buat sendiri. Dari katanya Ibu itu dari bawang putih dikasih ketumbar gitu Bu. Nah, nanti dikasih garam. Dikasih garam. Nanti kalau yang versi pedasnya itu nanti dikasih cabai bubuk gitu Bu. Baik, besok Ibu dibawakan ya, Ali. Iya Bu, Satu siap. kelas. Baik. Tepuk tangan dulu untuk Ali. Ayo selanjutnya mau lanjut dulu apa dia dulu? Aku. Baik, ayo Fatih maju ke depan. Bentar ya Bu. Pulpen itu jatuh. Nah, kalau produk unggulan di daerahku itu namanya nasi gegong Bu. Untuk karakteristik atau ciri-ciri dari produk nasi gegong ini adalah yang pertama berbahan dasar dari nasi dan sambal pedas. Yang kedua yaitu penyajiannya dengan daun pisang yang dibungkus lalu diberikan lidi. Yang ketiga yaitu dimasak dengan cara dikukus agar nasinya matang. Sudah, Bu. Masak gitu Tidak ada saja. lagi produk unggulan lainnya? Tidak ada Bu. Terima kasih Rati. Ya, Bu. Kembali ya, tepuk tangan. Selanjutnya yaitu dia, ayo dibacakan dia. Produk unggulannya apa? Produk unggulannya ada dua Bu. Yang pertama apa? Yang pertama itu keripik tempe. Yang kedua? Kalau yang kedua tadi Bu, ampiang. Oh, ampiang. Nah, ayo dibacakan terlebih Untuk dahulu. keripik tempenya itu karakteristiknya teksturnya renyah, kemudian rasanya gurih, ringan Bu, mudah dibawa, jadi enak untuk dibawa jalan-jalan. Terus kalau ampiang itu ini Bu seperti kerupuk, teksturnya kasar tapi rasanya ada yang gurih, ada yang rasa terasi. Kemudian ada yang rasa bawang. Rasa bawang. Itu rasa terasi sama bawangnya itu gimana cara ngolahnya dia? Kan kalau ampiang itu dari beras ketan itu ya Bu. Iya. Nanti pas namanya ngaruh, kan ada namanya ngaruh Iya, Bu. ditaruh. Nanti itu rasa-rasanya dicampur pas itu Bu. Oh, pas lagi ngaruh ya Iya, dia. terus dikukus, setelah dikukus dicetak. Bu, ngaruh itu apa Bu? Bu, ndak pernah bantu Ibu. Iya. Pakai magicom mungkin ya? Iya. Baik, terima kasih dia. Tepuk tangan dulu. Dari pastinya kalian sudah mengerti ya apa saja produk unggulan. Nah, sekarang tugas kalian yaitu membuat poster untuk mempromosikan produk unggulan. Kalian kan sudah mempunyai produk unggulan ya. Nah, ini Ibu bagikan kertas karton. Buat produk unggulan ya untuk mempromosikan produk unggulan daerah kalian
depan untuk dipresentasikan. Tapi bulat-bulatnya jelek, Bu. Tidak apa-apa. Coba tunjukkan dulu ke teman-temannya. Kamu membuat apa itu? Mempromosikan alen-alen. Iya, alen-alen yang ada di daerahku, Bu, di Trenggalek. Ya. Nah, ini gambarnya alen-alen ya, teman-teman. Ini warnanya kuning. Terus rasanya itu renyah dan gurih. Dijamin enak banget. Yang harganya 1 kilo itu 25.000. Murah banget kan? Tepuk tangan untuk Ali. Karena sudah bisa mempromosikan produk alen-alen. Boleh mau beli nanti bisa klik website di bawah sini ya. Dikasih website ya. Iya. Baik, selanjutnya mau dia dulu atau Rate dulu? Saya dulu. Baik. Ini adalah keripik tempe khas di daerahku. Ini cuma 35.000 per beseknya, yang mau beli buruan. Oke. Nomornya mana? Ini. Berapa? Ada IG-nya juga ya Iya, ini ini. ada IG-nya juga. Buruan hubungi IG-nya ya teman-teman. IG-nya apa? IG-nya keripik tempe mantul. Oke. Baik, tepuk tangan dulu ya anak-anak. Ayo yang terakhir Rati. Ya, Bu. Ayo Rati ditunjukkan dulu. Ini Bu, Posternya. poster saya. Wah, Bagus kan? banget. Ini namanya poster Sego Gegok khas Trenggalek. Nah, Sego Gegok produk unggulan di daerahku ini rasanya medok banget khas Trenggalek. Nah, untuk info pemesanannya itu bisa menghubungi nomor 123 456 7890. Harganya hanya Rp5.000 saja. Wah, Murah sekali. Untuk variannya banyak sekali ya. Ada yang sambal cumi-cumi, sambal gurita, sambal teri dan lain-lain. Baik, terima kasih. Baik anak-anak, pembelajaran pada hari ini telah selesai. Pastinya kalian sudah memahami ya tentang produksi, distribusi, dan konsumsi. Apakah ada pertanyaan? Belum, Bu. Baik, kalau belum, Ibu punya post-test untuk kalian. Post-testnya tetap ya menggunakan kode QR dan nanti Ibu scan. Iya. Baik, Bu. Ntar ya Ibu siapkan dulu kuisnya. Baik, bisa di sebentar ya. Nah, ini dia. Yang pertama, distribusi dalam kegiatan ekonomi adalah A. Proses mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Yang B. Penyaluran barang atau jasa dari produsen. Yang C. Penggunaan barang untuk memenuhi kebutuhan. Dan yang D. Produksi barang dalam jumlah yang besar. Sudah semua? Baik, scan dulu ya. Baik, benar semua untuk yang nomor 1. Lanjut, yang nomor 2. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seorang petani adalah yang pertama, yang A yaitu konsumsi, yang B produksi, yang C distribusi, dan D ekspor. Sudah, Ibu scan dulu ya. Yang nomor 2, benar semua. Tangan dong. Yang ketiga, kegiatan ekonomi yang melibatkan
produksi, dan D. perdagangan. Bagaimana anak? Sudah? Tuliskan dulu ya. Nomor 3, jawabannya benar semua. Selanjutnya nomor 4. Berikut ini adalah contoh pekerjaan di sektor jasa kecuali yang A dokter, B guru, C penjahit pakaian, dan D supir. Udah. Yeay. Ibu scan dulu ya. Benar semua. Yang terakhir, kegiatan distribusi bertujuan untuk A. meningkatkan keuntungan produsen, B. mengurangi konsumsi masyarakat, C. menyimpan barang hasil produksi, dan D. memastikan barang sampai ke konsumen. Sudah. Sebentar. Terus Nia, diangkat dulu. Wah, hasil postesnya sangat baik ya anak-anak, semuanya benar. Tepuk tangan untuk kita. Terus kok katen-katen. Baik, hasil postes pada hari ini baik semua ya anak-anak. Selanjutnya apakah kalian merasa senang dengan pembelajaran yang Ibu berikan pada hari ini? Senang sekali, Bu. Senang sekali. Baik, ada yang dapat menyimpulkan kita belajar mengenai apa saja hari ini? Oke, kali ayo disimpulkan. Hari ini belajar tentang kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Baik, karena Ratih sudah bisa menjawab dan menyimpulkan, Ibu kasih reward lebih dulu ya. Baik, sebelum pulang, ayo ketua kelas dipimpin